kementerian, bisa jadi nanti penyelenggarannya juga akan disesuaikan. Jadi program Gemasik ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa Indonesia ya, utamanya untuk memberikan kesempatan berlatih ya dan mengambil peran sebagai agen perubahan dalam memajukan khususnya TIK dan juga pemanfaatannya baik ketika masih dalam masa studi, ketika aktif studi maupun kelak setelah lulus. Dan biasanya untuk setiap ajang Gemastik setiap tahunnya ada tema-temanya. Yang ini ada kaitannya juga dengan nanti karya yang dihasilkan ataupun dikompetisikan dalam lomba. Nah, untuk kesempatan di tahun 2025 ini secara total ada 12 divisi ya. Sebelumnya, mungkin tahun sebelumnya hanya ada 11, tapi sekarang 12 divisi, yaitu ada divisi yang terbaru adalah AI gitu ya. Nah, mungkin ini kalau eh, tadi Pak Wadek bilang ini setara dengan PKM atau bahkan lebih besar gitu ya. Karena memang secara total akan ada 21 divisi, 21 lomba gitu ya. Nah, tadi Satria Data ada 4, terus di sini ada 12 divisi Gemastik. Jadi mungkin ini juga bisa jadi menjadi ajang perolehan medali yang terbesar ya di antara Satria Data dan dengan LIDM. Ya, Punten, Mas Rafi mungkin bisa selanjutnya. Ya, jadi rekan-rekan semua, pada kegiatan sosialisasi ini secara umum kami ingin mengundang ya seluruh mahasiswa yang hadir untuk menggunakan kesempatan yang sangat baik ini ya untuk bisa berkompetisi ya seperti itu. Jadi syaratnya adalah mahasiswa aktif yang memang terdaftar pada perguruan tinggi. Sebenarnya sih memang eh, bebas ya jurusannya seperti itu, tapi karena ini sangat relevan dengan kompetensi kebidanan kita, ya tentunya istilahnya apa ya, kalau tadi himbauan sekarang mungkin lebih kepada anjuran yang lebih lagi gitu ya, karena ini adalah saatnya kita berkompetisi di kebidanan kita. Tentunya ini adalah bisa dibilang ya, untuk gimnastik ini sejak beberapa tahun yang lampau merupakan kegiatan kompetisi yang istilahnya levelnya ataupun eh, dalam hal ini yang paling bergengsi lah gitu ya di bidang teknologi informasi dan komputer komunikasi ya seperti itu. Jadi di sini bisa mahasiswa diploma dan sarjana dan nanti tetap ya meskipun nanti daftarnya itu kita IPB karena memang ini daftarnya harus mewakili institusi gitu. Jadi nanti insya Allah dibantu oleh tim Ditmawa baik untuk pembinaan dan juga pendaftarannya. Nah, untuk gimnastik ini di 12 cabang ini ya mungkin agak berbeda dengan tadi ya di Satria Data ada yang perorangan. Kalau di sini memang semuanya adalah tim dan maksimum anggotanya adalah 3 orang seperti itu. Dan ada syarat juga bahwa memang yang diperkenankan untuk ikut ini adalah para mahasiswa aktif ya, baik diploma ataupun sarjana yang ikut ikut di salah satu divisinya atau di divisi lombanya itu dengan syarat yang memang belum pernah juara 1, 2, dan 3. Jadi belum pernah memperoleh medali gitu ya. Tapi kalau masih finalis sih masih diperkenankan gitu ya, seperti itu. Dan sebenarnya kalau terkait dengan eh, prestasi kita ya sendiri, memang belum secemerlang di Satria Data ya, yang seringkali menjadi juara umum. Di Gemasik ini ya medali kita yang kita peroleh di tahun-tahun sebelumnya masih belum terlalu banyak, tapi medali emas pernah kita peroleh ya di tahun 2020 di divisi UI UX, terus juga pernah juga di tahun 2023, 2022 yang lalu ya kita peroleh juga medali perak dan juga medali perunggu di cyber security. Tapi apapun, rasanya itu bukan menjadi sebuah apa kegentaran kepada kita semua. Harapannya kita bisa lebih semangat dan juga bisa meningkatkan prestasi yang pernah kita raih. Karena secara umum, kalau kita cek ya track recordnya secara umum, eh, jumlah tim kita untuk seluruh ajang lomba secara total yang masuk ke final itu secara umum meningkat gitu ya. Bahkan yang lalu biasanya kita dapat 10, yang sebelumnya ya 11 juga gitu ya. Yang tahun-tahun 3 tahun sebelumnya mungkin hanya 4 atau 5 saja. Jadi memang sebenarnya istilahnya tuh medali itu mudah-mudahan tinggal tunggu waktu ya Mas Raffi ya supaya bisa kita peroleh. Ya, baik. Selanjutnya mungkin Mas Lapri. Ya,
Jadi kategori lomba di gimnastik ini bisa kita pisahkan menjadi dua kategori secara umum. Ya, yang pertama adalah bidang kompetisi, yang biasanya nanti ini kompetisinya secara langsung, ada sebuah problem dikerjakan secara langsung gitu ya. Jadi seperti tes langsung. Eh, itu yang masuk pada kategori ini adalah divisi 1, 2, dan 3, yaitu pemrograman, keamanan cyber, dan juga data mining atau penambangan data. Jadi ini secara kompetisi. Nah, adapun untuk kategori kedua ada kategori karya. Ini adalah untuk kategori yang keempat sampai dengan yang ke-12, mulai dari desain pengalaman pengguna, ya, animasi, kota cerdas, sampai dengan yang terbaru yaitu kecerdasan buatan. Apa yang menjadi pembeda di antara dua kategori ini? Mungkin tadi sempat saya sampaikan sedikit gitu ya, bahwa kalau untuk yang kompetisi secara langsung biasanya itu adalah problem solving langsung ketika kompetisi diselenggarakan. Dan biasanya ada beberapa tahapan gitu ya, ada tahapan penyisihan, eh, baru ada tahapan final secara langsung. Beberapa kesempatan yang lalu karena ada masa eh, COVID ya utamanya, tapi mungkin sebelumnya juga sama ya secara umum. Untuk penyisihan biasanya dilakukan secara daring, meskipun daring yang termonitor gitu ya. Misalkan sebagai contoh, divisi pemrograman diberikan soal memecahkan apa problem-problem pemrograman, dan sama ya seperti yang tadi di Satria Data, kita bisa melihat live score-nya secara umum, dan nanti kita bisa lihat kira-kira berapa nilai skor kita dibandingkan dengan para peserta yang lainnya. Ini halnya sama ya dengan pemrograman di keamanan cyber juga demikian, dan juga di penambangan data juga demikian. Jadi biasanya nanti kalau di penambangan data, diberikan apa kesempatan untuk melakukan proses mining dan kemudian mempresentasikan kira-kira metode metode atau teknik algoritma apa yang paling efektif untuk digunakan dalam proses penambangan data tersebut. Itu untuk yang kompetisi. Adapun untuk yang karya, biasanya nanti seperti tadi saya sampaikan, setiap ajang gimnastik di setiap tahunnya itu ada tema khususnya. Nah, dengan terkait dengan tema tersebut, maka nanti dimintakan kepada seluruh peserta untuk membuat karya ya. Tentunya karya yang bersesuaian dengan divisi kompetisi lomba yang diikuti. Ya, sebagai contoh, misalkan di divisi desain pengalaman pengguna, yaitu nanti eh, para peserta diharapkan bisa menghasilkan sebuah karya yang sesuai tema gitu ya, dengan menerapkan berbagai metodologi yang relevan untuk kemudian menghasilkan sebuah aplikasi yang secara secara lengkap bisa dievaluasi gitu ya, dan juga bisa disampaikan, dipresentasikan kepada para juri ya, untuk kemudian nanti ditentukan ya siapa yang paling sesuai gitu ya. Dan memang ini secara umum biasanya nanti kita akan submit karyanya gitu ya di tahap penyisihan, dan akan diumumkan siapa yang lolos ke final untuk kemudian secara offline ya biasanya langsung hadir di ajang finalnya, dan nanti mempresentasikan secara langsung dan diuji finalis ya seperti itu ya, untuk menjelaskan karyanya secara lebih detail. Selanjutnya mungkin Mas Raffi. Jadi ini mungkin penjelasannya lebih lengkap. Memang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bagus gitu ya, dan juga Pak Anang, bahwa sampai dengan saat ini kita belum mengetahui jadwal pasti dari penyelenggaraan Gelatik ini. Eh, Akan tetapi kita mungkin harus bisa bersiap ya sejak dini. Sehingga terkait dengan ini, sebenarnya kita memang juga belum mendapatkan eh, dokumen panduan ya kompetisi ini secara detail, sehingga mungkin yang disampaikan pada kesempatan kali ini masih mengacu kepada dokumen panduan kompetisi di tahun 2024 yang lalu. Nah, jadi secara umum ini adalah tiga divisi yang berkaitan dengan kompetisi secara langsung: divisi pemrograman, ya, divisi keamanan cyber, dan juga divisi penambangan data. Nah, jadi ada tahapan penyisihan, problem solving gitu ya. Terus di tahapan finalnya nanti kalau untuk yang divisi pemrograman ada live coding secara online, ada juga live score-nya. Adapun untuk keamanan cyber secara umum nanti
ada proses apa ya, saling biasanya sih di ada satu studi kasus gitu ya untuk kemudian saling bertahan dan juga mungkin menyerang kepada sistem yang diujikan pada kesempatan final tersebut. Dan untuk yang penambangan data tadi ya ada data untuk kemudian membangun model, membuat laporan gitu ya, menentukan teknologi ataupun algoritma yang paling efektif dan kemudian dipresentasikan. Selanjutnya, Mas Rafi, ya, selanjutnya punten. Oh ya. Nah, berikutnya untuk divisi yang keempat sampai dengan yang ketujuh ini masuk ke kategori karya. Jadi secara umum sama di tahapan penyisihan setiap delegasi ya itu membuat proposal ya, untuk kemudian mengunggahnya ya dan nanti berdasarkan penilaian dari tim penilai atau juri di Gelatik ini ya karena sekarang sudah bergabungnya ke Gelatik akan ditentukan siapa yang berhak untuk lolos ke final dan ketika lolos ke final ya secara umum biasanya dimintakan karya yang lebih detail ya meliputi video profilnya terus juga makalahnya dan kalau dimungkinkan juga ada hasil uji serta laporan akhir, ada beberapa juga yang dilengkapi dengan poster dan juga alat presentasi dan kesempatan untuk mempresentasikannya secara langsung dan langsung diuji oleh para juri ya secara diskusi secara langsung dengan para juri. Nah, seperti itu ya. Untuk divisi karya tulis ilmiah, ini juga memang alangkah baiknya sekiranya artikel ilmiah juga berhasil gitu mungkin ya dipublikasikan secara umum, mungkin bisa menjadi nilai tambah juga. Seperti itu. Selanjutnya, Mas. Nah, secara umum untuk karya juga serupa ya, tapi utamanya tolong dipastikan bahwa setiap aplikasi ataupun karya yang dihasilkan sesuai dengan panduan ataupun tema yang diangkat pada setiap ajang kompetisinya. Sehingga harapannya nanti bisa relevan dan kemudian berpotensi lebih besar untuk meraih nilai yang hasil yang terbaik seperti itu. Ya, selanjutnya, Mas. Nah, berikut adalah beberapa karya mungkin dari kakak kelas sekalian gitu ya yang sempat lolos ke final. Ada Footnet ya, terus ada The Company juga, dan juga yang kanan itu ada game juga seperti itu. Nah, secara umum mungkin harapan kami ini di IPB kan ada banyak komunitas ya gitu ya. Jadi selain ada Himpro juga ada komunitas. Ini rasanya sangat relevan nih kalau misalkan eh, jika memungkinkan gitu ya di waktu ya 1 atau 2 bulan ini boleh nih para komunitas langsung mencanangkan kira-kira akan mengikuti eh, kompetisi divisi yang mana nih ya di Gelatik ini atau spesifiknya di Gemastik ini mau divisi yang mana sehingga nanti sudah mulai dipikirkan kira-kira karyanya. Untuk pembinaannya nanti insya Allah kita dibantu ya yang setiap tahunnya full support oleh Ditmawa. Terima kasih nih tim Ditmawa dan juga seluruh dosen rasanya secara umum ya baik di lingkungan SSMI, di sekolah vokasi dan juga IPB secara umum. Jadi insya Allah sih nanti kalau yang penting ada timnya dulu gitu ya dan ada ide dasarnya. Nanti insya Allah kita akan coba bahu membahu bersinergi untuk kemudian menghasilkan karya yang terbaik. Selanjutnya mungkin Mas. Dan ini juga mungkin untuk apa gambaran gitu ya beberapa karya yang menjadi juara ya meskipun mungkin bukan dari kita tapi rasanya adalah contoh yang baik ya untuk kita cerna dan untuk kita coba apa kita jadikan inspirasi atau mungkin jadi landasan ide ya. Dan kita perbaiki sekiranya masih ada kekurangan untuk kemudian bisa menjadi karya yang terbaru yang kita ikutkan di kompetisi di tahun 2025. Selanjutnya, Mas. Jadi mungkin nanti bisa juga nih silahkan di apa di capture saja atau nanti mungkin juga kita bisa share ya Mas Raffi ya dokumen ini kepada rekan-rekan mahasiswa dan kemudian bisa melihat ya baik dokumen panduan tahun yang lalu gitu ya dan juga berbagai kumpulan karya yang bisa menjadi landasan untuk menghasilkan karya-karya terbaik yang akan kita ikut sertakan di kompetisi Gelatik 2025 ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih sudah berkenan hadir di weekend ini gitu ya. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Endang
Dan selanjutnya teman-teman, ini kompetisi ketiga yaitu lomba inovasi digital mahasiswa yang akan disampaikan oleh Mas Azari. Kepada Mas Azari kami persilahkan.